Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peramalan salat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan kajian majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan akan menambah wawasan, akan menambah ilmu pengetahuan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183, di situ Allah Subhanahu wa taala telah mengkhitab, telah mengharuskan, telah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak juga di dalam hadis, termasuk di antaranya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin", dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mengucap 2 kalimat syahadat bahwasanya dia bersaksi dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan. Jadi 5 karakter ini kalau dia mengaku seorang muslim, maka wajib ada di dalam diri seorang. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat, puasa. Salat, zakat, puasa dan haji, 5 perkara. Dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya harfun nida, panggilan, seruan. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, hai. Siapa yang diseru? Yang diseru ay amanu, yakni orang-orang yang beriman. Yang menyeru, yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimatnya ini baiklah kejingaan sudah. Ya, Allah tidak memanggil panggilan ini dengan panggilan global seperti kalimat yang lain, ya ayyuhan nas, hai manusia, juga tidak. Allah tidak memanggil dengan kalimat ya ma'asyaral jin, hai golongan jin yang tertentu, juga tidak. Allah tidak memanggil mentang-mentang ayat ini Allah turunkan di negeri Arab, memanggil dengan kalimat ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, juga tidak. Pun Allah tidak memanggil dengan panggilan yang bukan Arab, ya ayyuhal ajamiyyun, juga tidak. Tapi cukup dengan 1 kalimat Allah memanggil amanu, sudah terwakilkan keseluruhannya, baik manusia, baik jin, baik yang Arab, yang bukan Arab. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba diambil dari kata kataba, yaktubu, dibaca kutiba. Ini binanya lil majhul, ada penekanan sangat, wajib, diwajibkan. Siapa yang diwajibkan? Alaikum, atas kalian. Siapa kalian? Yakni orang-orang yang beriman. Asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, menjadi fi'il madhi, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa itu Bapak Ibu sekalian sudah ada syariatnya sejak zaman terdahulu. Nabi Adam ada puasanya, Nabi Idris ada puasanya, Nabi Nuh ada puasanya, terus sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma teknis puasanya yang berbeda.
Kalau Nabi Adam dia berpuasa 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Ini dikenal dengan ayyamul bid. Ketika Nabi Allah Adam turun dari surga, dilucuti pakaiannya, dipisahkan dengan istrinya, ya. Kemudian diturunkan dia dari surga, maka Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah Ta'ala dan berpuasa. Setiap bulan Nabi Allah Adam berpuasa, yang kita nyebutnya puasa mutih. Puasa mutih itu bukannya makan nasi putih, minum baju putih, pakai baju putih, gigi putih, rai putih, bukan. Puasa mutih itu maksudnya hari-hari di penanggalan bulan Hijriah, itu bulan menjelang dia berwarna putih. Bulan purnama 13, 14, 15. Itu syariat zaman Nabi Allah Adam. Dan sekarang tidak berlaku lagi expired. Syariat itu tidak berlaku lagi, tapi wahiyah sunnah. Hukumnya sunnah kalau dilakukan. Ada lagi puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berpuasa ketika waktu syariatnya membuat kapal. Berapa lama membuat kapal? Tidak puluh lama, cuma 200 tahun. 200 tahun Pak, membuat kapal. Waktu terjadi tsunami yang dahsyat, Allah mengkabarkan melalui malaikat Jibril, maka di situ akan diturunkan hujan yang dahsyat. Cuma bingung Nabi Allah Nuh, ya Jibril, mana nak buat kapal dari mana? Dari kayu. Kayunya dapatkan dari mana? Kau tanam dulu. Nanamnya pohon 200 tahun, jadinya pohon 200 tahun, muat kapal 200 tahun, 600 tahun baru jadi kapal. Umur Nabi Nuh alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Tinggi Nabi Nuh 16 meter. Lebar badan Nabi Nuh 6 meter. Tulang bagian belakang ini 3 meter. Tulang bagian sebelah kiri 3 meter. Tinggi 16 meter. Wajah tinggi 16, lebar 6. Yang tidak wajar itu tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter. Itu kotak buku namanya. Tinggi 16 meter. Dia berpuasa waktu itu 1 tahun lamanya dikalikan 200. Dia berpuasa Bapak Ibu sekalian. Waduh, banget ini. Mana boleh kita macam ini? 200 tahun. Setiap tahun berpuasa waktu muat kapal Nabi Nuh. Dan syariat itu tidak berlaku lagi. Habis masanya, sudah expired. Ada puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu yang dikenal sehari puasa sehari tidak, sampailah beliau wafat. Dan syariat itu tidak berlaku lagi sudah. Tapi hukumnya sunnah, ya, nak melakukannya hukumnya sunnah. Katanya Nabi juga pernah ngomong, seafdal puasa itu puasa Daud, puasa yang sunnah. Bahkan ada testimoni, ada orang yang kena penyakit diabetes, sudah stadium 3 atau 4. Di dalam videonya Ustaz Somad itu dia bercerita, dia divonis sama dokter sudah mendapatkan dia divonis kalau tidak salah stadium 4 diabetes, kalau tidak salah. Ada videonya itu. Jadi uang ini agak pesimis, ya, pesimis kecil hati kalau bahasa kita dengar. Sekarang aku mati, kakek juga aku mati, untuk apa lagi aku tak makan pantang-pantang. Akhirnya dia makan kalau apa yang wajah dia makan. Tapi itulah tadi kuasa Allah Ta'ala. Dia pernah mendengar ada yang menyampaikan dalam ceramahnya hadis Nabi yang mengatakan, likulli da'in dawa'un, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Tidaklah Allah mengeluarkan suatu penyakit melainkan Allah jadikan obat. Itu satu dalil pertama. Dan dalil yang kedua, ada hadis Nabi lagi yang mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Dari sini dia gali, dia pelajari, dia berpuasa Nabi Daud. Lama dia berpuasa Nabi Daud, seiring berjalannya waktu berapa bulan, kemudian berapa tahun, qadarullah.
Dengan kuasa Allah Ta'ala tadi, dia check up ke dokter. Apa kata dokter? Terheran-heran, bapak ini makan apa uji? Makan apa? Apa pak? Gula bapak sudah normal. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Otak kita dia pak, ada batasnya. Kita ni bela image kita ni sudah meyakini yang namanya penyakit model macam itu tidak kata obatnya. Kata siapa? Yang dia meyakini tidak kata obatnya itu, ya itulah jadinya. Sebab dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bihi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita sangka yang ngomong tak kata obatnya, habis selesai dah kata. Tapi kalau kita optimis, tidak pesimis, yakin, dan insya Allah ada gejalanya kecuali kematian. Kalau kematian tak kata lagi obatnya, bapak ibu sekalian. Nah ini masalah puasa Daud. Jadi di antara puasa Daud itu, dia wasilahnya baca menetralisir uang yang kadar gulanya tinggi. Makanya kita ini dalam setahun diistirahatkan, tidak makan-makan, berpuasa selama 1 bulan supaya usus lambung ini dia ada istirahatnya. Kalau dia ngiling terus, mesin lagi jebol, mesin lagi jebol. Itulah maha adilnya Allah Ta'ala. Kita ini dianjurkan untuk berpuasa. Nah, syariat ibadah puasa di masa kita sekarang ini, masa Nabi Muhammad SAW, itu dianjurkan berpuasa 1 bulan lamanya. Kapan? Dari mulai terbit fajar siddiq, beduk subuh, ila li ghurubi syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu intinya banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalimat selanjutnya la'allakum tattaqun, agar mendidik kalian, mengajarkan kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla littaraji wa tawaqqu. Ini kalimatnya masih mengharap, masih menunggu, masih menanti. Mudah-mudahan kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Ada manusia tapi berjiwa kemalaikatan. Manusia berjiwa kemalaikatan. Manusia ini diinjak nafsu, diinjak hawa dorongan, diinjak nafsu perbuatannya. Hakikat nafsu itu sikok baik, cuman tergantung hawanya. Hawa itu dorongan, dorongan yang mengarahkan dia tuh untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau dia hawa dorongannya berbuat baik, maka kelakuannya juga insya Allah baik. Tapi kalau dia berbuat buruk, mendorong sesuatu untuk berbuat buruk, itu disebut dengan innan nafsal ammaratu bisu. Nafsu yang menjerumuskan di dalam keburukan. Bukannya marah, bukan. Ya, kita ni maksud kita ni kata-kata dipanggil li ammarati. Li ammarati itu sangkanya marah, bukan. Mendorong seseorang untuk menjerumuskan dia ke dalam keburukan, perbuatannya yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ketika kita berpuasa, nafsu itu dia kekang, tidak katik selah. Kenapa disebut manusia berjiwa malaikat? Kita diinjak nafsu, diinjak akal. Dan manusia punya 4 unsur: api, angin, air, tanah. Allah ciptakan. Unsur api sifatnya marah, unsur air menenangkan. Lawan daripada api air, Pak. Banyu, kalau dia banyu itu pacak, kita manfaatkan. Bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum secangkir itu. Banyu itu memang dia slow. Tapi banyu itu saking selunya, awas bisa menghanyutkan, hati-hati. Ini nak bencana di mana jauh. Di Gresik, di Bekasi, tak lama lagi nyusul di Jawa Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Dia nyampe pulau ke daerah kilometer 12 ini kabar berapa hari yang lalu. Tapi tidak ada sampai banjir bandang, cuma tergenang baik. Kita ni alhamdulillah Palembang ni Pak, masih banyak bersyukur gitu. Walaupun hujan terus, paling kena becek-becek baik, kacap-kacap.
Orang kena gempa, kita kena goyang dia baik. Tidak. Masih alhamdulillah pelempang dia masih kuat tegar iman. Tapi kalau di Jawa sana, masya Allah, tabarakallah, di Jakarta sana luar biasa. Api, air, angin, unsur angin ini uangnya tak pajak dipegang. Barusan ngomong A, tahu-tahu berubah Z. Nah ini uang angin ini tidak ada pegang uangnya. Kalau air tadi dia slow tapi menghanyutkan, itu baju diam ngedem, tahu-tahu bini lagi gitu. Itu misalnya uang yang muat-muat ketimbang sama uang diam, itu lebih banyak uang diam Pak. Itulah banyak unsur air. Yang ketiga tadi ada yang namanya unsur api, angin, air, angin tidak ada dipegang. Yang keempat ada unsur tanah. Tanah itu sifatnya sabar, dipijak, maaf, dikencengi, dipesengi, sabar. Itu tanah. Api, angin, air, tanah. Manusia diinjak otak, manusia diinjak akal, dan manusia diinjak nafsu. Kadang dia imannya naik, lebih tinggi derajat daripada malaikat. Kadang imannya turun, naudzubillah min zalik, down, derajatnya lebih hina dari binatang. Kalau malaikat dia diinjak akal tapi tidak kata nafsu. Malaikat tidak pernah salah, wajar, tidak kata istimewa. Ada malaikat yang diperintahkan sejak diciptakan sujud sampai sekarang tidak bangun-bangun. Ada malaikat sampai sekarang tugasnya bernyawa sampai terus sekarang tidak pernah berubah-ubah. Ya, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, membagikan rezeki. Tidak pernah mereka roleng-rolengan. Baik dia kena capek, aku tidak pernah. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu mereka definisinya. Tidak pernah membantah, tidak pernah mereka itu bertolak belakang, dan mereka selalu melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Itu mereka anu akal, tak kata nafsu, tidak pernah salah, kata istimewa, wajar. Ada binatang tak kata akal tapi punya nafsu, nafsunya waduh, akal tak kata, galak salah, wajar, binatang. Kita ini manusia, kalau imannya up naik ke pucuk, dia lebih tinggi derajat dari malaikat. Bapak Ibu sekalian, kita di puasa ini dididik manusia tapi berjiwa kemalaikatan. Mata kita ada syahwatnya, kuping kita ada syahwatnya, mulut, kedua tangan, kedua kaki, perut, kemaluan, itu ada galau syahwatnya. Panca kita tahannya, itu luar biasa. Panca kita tahannya, nak marah ditahan. Model malaikat tak kata model macam itu. Kita nak marah, panca kita tahan. Mobil nak nobol, panca kita rim. Itulah luar biasa di ibadah puasa. Dia manusia tapi berjiwa malaikat. Kenapa? Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat nafsu seksual tidak butuh. Itu malaikat. Kita ini manusia, Pak, tapi pacak berjiwa kemalaikatan, luar biasa. Tapi ingat, ketika manusia itu derajatnya down, turun ke bawah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik, sempurna-sempurnanya. Tapi awas, thumma radadna wa asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke dalam bentuk yang paling hina, yang paling rendah. Kalau bahasa Quran lain disebut dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang ternak. Dinjuk akal, dinjuk nafsu. Kalau akalnya menang, maka dia terbang dari malaikat, lebih terbang. Tapi kalau nafsu yang menang, maka dia hina, lebih hina dari binatang. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dinjuk hati tak galak beriman kepada Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tak galak melihat kebesaran Allah. Walahum adan
la yasma'una biha. Dia punya kuping tapi tak gelap mendengar panggilan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Sepuas-puas macan Pak, paling makannya daging. Manusia kapan sudah puas makanannya semen. Itu hebatnya manusia. Koral, batu bara. Hebat manusia ini. Sakit puasnya minumannya. Nah, bertambah dari bertalit. Oplosnya. Minumannya solar, minyak, ngoplos minyak. La haula wala quwwata illa billah. Ada anak kandung, ada bapak kandung mensinai anak kandung dewe. Ini kan binatang perbuatannya. Ada mamang kandung menghamili ponakan kandung dewe. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Itulah manusia dididik oleh Allah Ta'ala. Dia majasnya manusia, tapi seolah-olah dia berjiwa kemalaikatan. Maka itu kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu jadi wong-wong yang bertakwa. Untuk mendidik kita, menggembleng kita, melatih kita di 11 bulan yang akan datang. Berhasil atau tidaknya ujian itu, maka yang akan menentukan 11 bulan yang akan datanglah jawabannya. Atau yang puasa model macam itu, habis puasa masih main itulah. Ada yang model macam itu. Ya. Cuma seidah-idahnya kita ni kalau baca Bapak Ibu sekalian, minimal ada ketingkatan, ada kenaikan. Tak kalau nak kelas 3 terus naik kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itulah di hadapan Allah budak kecil. Nah, jangan macam itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah puasa itu dia ada lain untuk mendidik kita. Dari mulai waktu kita disiplin Pak. Bagi kita yang susah bangun di waktu subuh, itu dididik oleh Allah Ta'ala melalui tarbiyah Ramadan. Melalui pendidikan di bulan Ramadan itu kita bangun sebelum sholat subuh. Ini bagi wong yang berat bangun subuh, di secara sadar atau disadari atau tidak, sebetulnya Allah tuh ngajari dia. Kau bangun sebelum subuh minimal 2 rakaat. Jangan kau tinggalkan. Allah tuh kepengen kita ini supaya selalu berinteraksi terus dengan dia. Allah tuh sayang Pak dengan kita. Cuma kita ni kadang-kadang becak tidak baik. Ada wong yang memperhatikan kita, ada wong yang belas kasih sama kita, cuma kita ejek-ejek tak tahu kadang-kadang. Padahal seharusnya kalau wong tidak perhatian sama kita, kita balaslah kasih dia dengan kita. Kasih dia dengan kita, Pak, itu juga kita balas kasih kita terhadap dia. Dididiknya kita, digemblengnya kita, diajarkannya kita yang sulit bangun subuh, bangun di waktu subuh, sholat di masjid berjamaah, dengar kajian. Pak, kalau tiap hari model macam ini, ala kalpanya hidup ini Pak. Ingatlah kalau Bapak tak percaya, dengan lagi ibu-ibu pengajian, keluarlah Bapak. Di masjid sana ada ibu-ibu tadarusan, di musola sana ada seorang ibu-ibu pengajian. Besok malam juga macam itu. Yang masjid sini ada tadarus Al-Quran, yang masjid sana tadarus. Oh, ala kalpanya kalau model macam ini. Rindu kita model macam ini. Cuma sayang ini ada di bulan Ramadan baik. Kalau baca tiap hari, kalau minimal seminggu sekali aja lah. Ya, ala kalmanya Pak, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sudah pasti kata Allah Ta'ala akan kami bukakan keberkahan dari apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tapi sayang kata Allahnya, walakin kadzabu, kebanyakan mereka mendustakan, kebanyakan mereka mengingkari. Fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka kami adab mereka dengan sebab perbuatan mereka. Apa-apa yang terjadi saat ini itu kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan penerbangan ini selamat, insyaallah mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian,
49 menit, jam 5 lewat 49. Jam berapa sudah lewat? Jam 6. Dikit lagi. Hah? 6 lewat 4 menit. Lebih. Berapa menit lagi? Kita langsung ke bab siang. Masaum. Apa sih yang dimaksud dengan puasa itu? Huwal imtina'i anil akli wasyurbi wal jima' wa kulli mufattirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi jami'a ayyami syahr Ramadan. Yang dimaksud dengan puasa itu ialah menahan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, seperti dia nahan makan, nahan minum, nahan jima, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari di setiap hari di bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan ibadah puasa dalam syarat. Ala man yajibus shaum, siapa yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa itu, yang diwajibkan atas orang yang berpuasa itu ala kulli muslim, tiap-tiap orang yang beragama Islam hukumnya wajib. Wal balighin, dan orang-orang yang baligh. Baligh itu maksimal umur 15 tahun. Kalau budak belum mimpi, yang lanang belum mimpi, yang perempuan belum datang haid, maksimal umur 15 tahun, maka hukumnya sudah baligh. Wa taklif, dituntut dalam syarat mukallaf. Wal aqili, dan berakal sehat, tidak gila. Tidak gila-gila. Tidak gila-gila mesti kena. Kalau dia gila niat, memang gilanya niat tidak wajib. Tapi kalau dia suatu saat gila, lagi normal, lagi gila lagi, waktu gila tidak sah, waktu normal dia sah. Dia wajib tuntut dalam syarat. Qadirin alaihi tahirin, qadirin alaihi, dan dia mampu untuk berpuasa, maksudnya tidak sakit. Tidak sakit dan tidak dalam perjalanan. Minal haid, tahirin minal haid wal nifas, dan dia suci bagi haid, bagi perempuan, suci dari haid dan nifas. Kam furudus saum, ada berapa yang rukun puasa itu? Fardani, rukun puasa itu ada 2 perkara. Al-awwalu an-niyatu fi kulli lailatin min Ramadan. Yang pertama, niat pada malam hari dalam setiap malam di bulan Ramadan. Jatuhnya niat di malam hari. Kalau dia niat itu sudah beduk subuh atau di atasnya lagi, di pucuk lagi, fala siyamalah, maka di Nabi tidak ada puasa baginya. Bagi Imam Syafi'i, niatnya jatuh di malam hari. Meskipun dia belum niat di malam hari, ketika itu belum fajar siddiq, maka dia boleh berniat. Niatnya masih boleh. Yang penting belum beduk subuh. Adapun menurut taklid dari mazhab Imam Malik, boleh dia berniat 1 kali penuh dalam sebulan. Misalnya nih, pas masuk bulan pertama, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan di tahun ini wajib atas diriku karena Allah Ta'ala. Jadi dia sudah niat 1 bulan lamanya. Ini menurut taklid dari Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, setiap malamnya dia harus niat. Yang kedua, wasani al-imsaku 'anil mufattirat, dan yang kedua dia wajib menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Mal muftirat, apa baik yang membatalkan ibadah puasa itu? Hiya kullama yabtulu shaum wa hiya thamaniyah. Adapun yang membatalkan puasa itu ada 8 perkara. Al-awwalu dukhulu syai'in 'ala al-jufi 'amdan. Yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam 7 rongga. Kalimatnya amdan, sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau lupa, tapi kalau sengaja maka hukumnya batal. Rongga kita lipat ada 7. Tenggorokan, hidung 2, kuping 2, kemaluan 2.
Kalau kita memasukkan dengan sengaja sampai ke rongga sini, maka hukumnya batal. Macam mana kita berwuduk di siang hari? Boleh tak? Wuduk siang hari boleh? Makruh tak? Tidak makruh. Makruh beda? Tidak makruh. Yang tidak boleh itu Pak, kalau kita berwuduk, kumur-kumurnya pakai kuah pindang, kuah tewan, kuah mie tak boleh. Tapi kalau pakai banyu, tidak ada makruh. Yang makruh itu menurut ulama, ketika dia berkumur-kumur di siang hari, itu dicungakkan. Nah itu batal. Jadi kalau dicungakkannya bukan batal, makruh. Menendang, mengkhawatirkan, merangsang, membuka rongga yang ada di dalam tenggorokan, maka itu makruh. Kalau sengaja batal. Kemudian hidung, lubang hidung, baik di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, sunnah disedot, imsak namanya. Tapi batasnya di sini. Nah, jangan lebih dari sini. Boleh, sunnah hukumnya. Kalau disengaja, itu untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam lubang hidung ini supaya jangan masuk ke tenggorokan. Hukumnya sunnah, boleh, tidak apa-apa. Cuma jangan terlalu baik. Pakai fix inhaler. Nah, nempel hidung di mampet, boleh tak? Boleh, tak batal. Cuma jangan sampai cucuk pada ke dalam sini. Dikit baik, tapi makruh hukumnya. Karena dia bukan benda yang masuk, cuma rasanya baik. Rasa. Sikap lagi. Ada orang obat jantung baik, dia telan di bawah lidah. Dia kan, begitu dia jantungnya kumat, dia makan itu obat, dicernanya di bawah lidah ni Pak, katanya batal lah itu. Selagi dia tidak masuk ke dalam tenggorokan, cuma melalui pori-pori, tidak apa-apa. Sama dengan suntik. Suntik tidak batal, tapi makruh. Beda kalau dia pakai semprotan. Ada asma, kumat, agar asma kumat semprot, ada rasa. Ada semprotan masuk benda, majasnya masuk, disemprot ke dalam sampai terasa di tenggorokan, batal. Tapi kalau dia sifatnya seperti obat tadi, kalau ditempel langsung dilarut langsung dihilang gitu, dia tidak termasuk melalui rongga sini. Jadi dia boleh, tidak ada batalnya. Menurut ulama tidak ada batal. Kalau dia suntik tidak batal, kecuali suntiknya itu dia mengganti makanan dan minuman, maka batal. Suntik apa? Infus, itu batal. Tapi kalau suntik biasa sakit tidak batal, karena dia bukan bagian dari rongga. Itu kuping juga batasnya digendam di ujung dalam. Nah, juga kemaluan ini kalau misalnya dia buang air besar, maaf, ambilnya dia keluar, kan dibantu nih pakai jari supaya dia masuk. Jangan dalam niat, dikit baik. Jangan dorong ke dalam, apalagi dibantu dengan obat. Ala kadarnya bila perlu dia masuk deret, dia duduk dia baca masuk sudah, alhamdulillah. Jangan disotok sampai semua ini batal dia baca. Dikit baik. Dorong ke dalam, jangan masuk melok, jarinya jangan melok masuk juga. Jadi kita nak wanti-wantinya memasukkan segala sesuatu ke dalam tujuh yang rongga. Dan berikutnya at-taqayyu amdan, muntah yang disengaja, sifatnya amdan, sengaja, atau nyari tempat yang membuat muntah, atau sengaja dicolok-colok supaya muntah, batal hukumnya. Sifatnya dia sengaja. Wasadis al-haid, perempuan haid. Ar-rabi an-nifas, nifas. Al-khamis inzadul mani amadan. Yang berikutnya mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dengan sengaja sperma dikeluarkan, maka hukumnya batal. Yang berikutnya as-sadis, yang keenam, al-jima' amdan, jima' dengan sengaja. Yang ketujuh riddah, keluar dari Islam. Dan yang terakhir, yang ke-8, al-thamin al-junun, gila walau bersengat, atau kita nyebutnya ayat. Wong ada penyakit ayat, batal dia puasanya. Sudah siang hari ini Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ingin dipertanyakan seputar yang kami bahas, atau di luar daripada itu dipersilahkan. Yang dapat tanya. Allahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, karena tadi Ustaz sudah mengungkapkan hal-hal yang luar biasa masalah diri manusia yang satu. Yang saya tanya surat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar sampai salam ya tolong uraikan yang sebenarnya yang Bapak tadi mengungkapkan rahasia hakikatnya. Kalau kami dalam kontrol jangan sampai tidak memahami dari tahun ke tahun. Ya Allah, inna anzalna fi lailatul qadar di akhir salam ya Allah malaikat. Ya kami betul dapat pelajaran ucapnya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Dan Anda yakin Pak Haji tentu lebih paham lagi dari kami. Karena Pak Haji lebih banyak pengalaman dan lebih banyak ilmunya. Cuman kami menerangkan sedikit tentang surah Al-Qadar. Al-Qadar itu lapas bunyinya diawali dengan kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna itu ada huruf nun tasydid. Dalam ilmu nahwu namanya harfu taukid, menguatkan. Sampai-sampai Allah mengatakan sesungguhnya. Kalimat apa lagi nak menguatkan kalimat tersebut selain dengan kata inna? Sesungguhnya anzalnahu dhamirnya Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Wa ma adraka inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian, kata Allah Ta'ala, apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada Lailatul Qadar itu adalah terlebih baik dari 1000 bulan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, itu jatuhnya dalam surah yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh berkah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Artinya pada malam Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu malam lebih baik dari 83 tahun. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu. Di situ Allah Ta'ala utus malaikatnya, malaikat Jibril, warruhu fiha, dikomandoi oleh malaikat Jibril bi'idni rabbihim min kulli amr. Atas izin Tuhan mereka, malaikat Jibril itu turun. Seluruh malaikat itu turun dan dikomandoi oleh malaikat Jibril atas izin dari Tuhan mereka. Min kulli amr, atas apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Salam, kesejahteraan, keselamatanlah. Hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi waktu malam itu Allah turunkan Al-Quran, pada malam yang penuh dengan keberkahan, dan malam itu menjadi malam lebih baik dari 1000 bulan. Di situ Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang menurunkannya, yang menyampaikan wahyu. Diturunkan Al-Quran pada malam itu, dan tentunya diikuti oleh para ribuan, jutaan, miliaran, triliun malaikat yang Allah baik yang maha mengetahuinya. Dikomandoi oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai durasi waktunya terbit fajar. Nah, di sini kita dianjurkan menjelang malam Al-Quran untuk memperbanyak membaca inna anzalna.
Bapak Ibu sekalian, pernah dengar suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, seandainya aku dipertemukan dengan Lailatul Qadar, doa apa yang seharusnya aku minta?" Maka Nabi ngomong, "Wa qul Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka ucapkanlah olehmu, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kok doa ini sudah nyambung kalau bahasa kita? Kok Nabi mengajarkan model macam ini? Ini Bapak Ibu sekalian, ini ada kaitannya. Satu, Nabi mengajarkan macam ini supaya kita umatnya ini baca namukul Lailatul Qadar, membaca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena asbabul wurud turunnya ini hadis ini doa. Waktu itu Siti Aisyah, kalau aku nemuin malam Qadar, doa apa yang sepantasnya aku minta ya Rasul? Maka ucapkanlah Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau zat Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang memohon maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Memang kalimatnya mungkin biasa saja gitu Pak, tapi menurut Imam Ghazali menjelaskan kedudukan afu sama ghafur, ternyata afu di atas ghafur. Kalau afu, catatan belum disetor, dihapus dulu oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ghafur, ketika catatan itu disetor, dia bertobat baru hilang. Itu belum dicatat, belum disetor kepada Allah Ta'ala, sudah dihapus duluan. Seolah-olah kata Syekh Mutawalli Asy'arani, dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Seolah-olah itu kedudukan afu, dan salah satunya juga supaya baca dapat Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu ada yang memikirkannya itu tanggal 27 Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah walaupun kita tidak ketemu Lailatul Qadar, kita dapat nurnya kalau kita berdoa atau kita beribadah malam itu? Yang kedua yang saya tanyakan, apakah menangis itu boleh Ustaz? Kadang-kadang terlalu sedih, kadang-kadang semacam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar itu Nabi mengajarkan untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, minal ashri awakhir min Ramadan, dari malam-malam ganjil di 10 akhir di bulan Ramadan. Cari oleh kalian, kejarlah oleh kalian malam Qadar itu di akhir 10 akhir di bulan Ramadan yang ganjil. Imam Syafi'i mengatakan pendapat yang jumhur, Lailatul Qadar itu jatuh di malam 27. Imam Syafi'i. Tapi berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Jadi intinya gini, nak 21, nak 23, nak 25, nak 27, nak 29, intinya kita menghidupkan malam hari minimal dengan sholat maghrib, isya, tarawih, witir, subuh berjamaah. Meskipun kita tidak ketemu secara langsung, lahiriannya insyaallah kita dapat kecipratan Lailatul Qadar, insyaallah. Dengan catatan salat maghrib, isya, tarawih, witir, subuh berjamaah. Insyaallah kita dapat. Nah, kemudian yang kedua tadi nangis ya. Nangis itu Pak memang karunia. Ya. Beruntunglah orang yang menangis di hadapan Allah Ta'ala, dan celakalah orang yang tidak baca nangis di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia nangis, itu melambangkan meredup api murkanya Allah Ta'ala. Cuma dengan tangisan, maksudnya bertaubat pada Allah Ta'ala. Cuma nangis ini juga jangan alay, jangan lebay, jangan tengok mengerani. Cukup bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Untuk jaga, minta bersama Allah, bertobat, insyaallah mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Pak Haji. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana min abwabil 'ilmi wa yassir
ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.